mungkin ada baiknya kita menemukan satu pola pertanian yang cocok di Kutai Timur. Iya. Ya kan? Apalagi di Kutai Timur ini teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah dari Om WP, di podcast Om WP bersama dengan teman-teman pemuda Kutim Hebat. Seperti kemarin kita membahas tentang pertanian. Rasa-rasanya seperti yang saya bilang, ketika kita membahas soal pertanian itu waktunya tidak cukup. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan tentang pertanian atau bagaimana sih itu Kutim Hebat Farming. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Om WP. Halo Om WP, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Om, untuk kali keduanya kita ketemu lagi membahas tentang pertanian yang petani Kutim Hebat Farming nih, mana? Iya, kenapa saya ajak Ainun ke sini? Karena begini, Nun. Kemarin itu kan acara kita bagus tuh. Iya, bagus. Tapi teman-teman protes, suaranya Om kayak apa? Saya bilang ya memang teman-teman di Kutim Hebat, pemuda Kutim Hebat itu kan studionya baru, masih dalam tahap proses perbaikan. Nah, makanya kalau bisa diulang Om, oke. Nah, terkait dengan Kutim Hebat Farming, begini ceritanya nih. Ini kan berdasarkan juga pemikiran beberapa teman itu terkait dengan beberapa persoalan. Salah satunya bahwa Kabupaten Kutai Timur ini kan sangat luas, Iya. hampir sama dengan Jawa Barat plus Banten, ya kan itu. Kemudian Kutai Timur selama 25 tahun berdirinya Kutai Timur ini sudah berhasil masuk di sektor perkebunan, khususnya sawit. Banyak masyarakat kita yang sudah sejahtera, yang sudah menanam sawit. Tetapi kan manusia itu kan tidak makan sawit aja, no? Iya. Masyarakat Kutai Timur ini kan juga butuh yang namanya beras, padi, ya kan. Kemudian selain itu butuh yang namanya palawija, sayur-sayuran, kemudian hortikultura, ya kan. Akhirnya kami berpikir bahwa mungkin ada baiknya kita menemukan satu pola pertanian yang cocok di Kutai Timur. Iya. Ya kan? Apalagi di Kutai Timur ini, di luaran kota Sangat ini masih banyak lahan kosong juga. Nah, kita temulah yang namanya pertanian terintegrasi itu, Iya. atau pertanian terpadu itu. Nah kan orang bertanya, apa itu pertanian terpadu, ya kan? Di pertanian terpadu itu adalah sebuah sistem pertanian yang di dalamnya memadukan antara sektor pertanian, sayuran, holti, kemudian di situ juga ada yang namanya ternak, ya kan? Iya. Kemudian ternak itu sapi misalnya, di situ ada juga kambing. Iya. Nah sehingga apa yang ada di dalam kebun itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pertanian para petani yang tadi menanam sayuran misalnya. Contoh konkret misalnya begini, kita di Kutai Timur itu khususnya Sangatta itu kalau kita bertani di dataran rendah itu kan selalu kendalanya pada banjir. Pada banjir. Itu satu. Sehingga pada musim-musim tertentu, musim banjir, tiba-tiba harga sayur naik di kota Iya. Sangatta ini. Iya. Pernah dengar tuh harga sayur sawi, Iya. ya, itu sampai 25.000 loh. Sangkin Kena kosong. Kena kosongnya. Nah, kemudian sayur-sayur dari luar yang masuk. Iya. Nah, kita kan tidak bisa berlarang juga. Misalnya sayuran dari Samarinda, dari Balikpapan, masuk ke Kutai Timur, Sangatta. Karena masyarakat kita mau makan sayur. Iya. Ya kan? Lalu kita berpikir bahwa begini, bagaimana agar supaya sayuran ini bisa sehat? Iya. Ya kan? Nah, makanya tadi itu kembali ke soal kita melakukan pertanian yang terintegrasi itu antara sayuran dengan ternak dan sebagainya. Iya. Bisa juga bukan ternak semata-mata, tetapi bagaimana kita mengajak petani itu untuk
membuat pupuk sendiri. Artinya bahwa di Kutai Timur ini bukan hanya satu problem ya Om nih terkait pertanian ini. Kalau Om sendiri melihat tentang keseksian atau topografi yang dimiliki oleh wilayah Kutai Timur, bahkan dari segi APBD, bahkan dari segi dukungan sokongan pemerintah, seharusnya pertanian yang ada di Kutai Timur ini boleh bersaing nih Om di skala luar kan, bahkan bisa sampai ke pangsa ekspor gitu. Bisa. Kalau Om sendiri melihat nih, selain dari akomoditi sawit, nah akomoditi lainnya yang cocok untuk di wilayah Kutai Timur itu seperti apa Om? Selain tanaman-tanaman yang kayak katakanlah seperti sayur apa yang bulat itu, yang biasa Terong. bukan yang biasa dibuat sup itu, orang Paloku bilang lame-lame, iya kan? Iya. Kemudian berbagai sayuran yang sebenarnya tidak cocok di dataran rendah itu bisa yang cocoknya dataran tinggi, Iya, betul. ya kan? Nah, dataran rendah kita ini kan memang tipologi atau bagian dari daratan kita itu kan hampir sejajar dengan lautan, Iya. di khusus Sangatta ya. Iya, betul sangat. Nah, ada daerah-daerah tertentu yang cocok untuk tanaman-tanaman tertentu, kayak katakanlah kol misalnya, kan itu cocok misalnya di Karangan, di sana dataran tinggi, di sana juga bisa tanam berbagai tanaman-tanaman yang seperti teman-teman di daerah lain itu tanam tuh. Iya. Di dataran tinggi itu, apalagi daerah sana itu daerah dingin, kemudian di sana juga unsur tanahnya bagus, Iya. karena di sana gunung kapur misalnya kan, sehingga bisa ditanami tanaman-tanaman spesialis gitu. Nah, kalau di kota Sangatta atau daerah-daerah dataran rendah, katakanlah Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, kemudian Bengalon, Sangatta, itu bisa ditanami misalnya semacam bawang, itu bisa tuh, apalagi sayuran. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah petani kita ini kan selalu di pikiran mereka itu ingin yang instan, ya kan? Pokoknya saya tanam hari ini, tanaman saya subur, akhirnya orientasi mereka ya bagaimana supaya subur, pakai pupuk kimia, ya kan? Itu instan. Nah, kalau pola pertanian yang integrasi ini, kita memaksimalkan lahan, kemudian kita juga bisa melakukan tanpa menggunakan pupuk kimia karena adanya tanaman karena adanya ternak tadi. Contoh misalnya, kita nanam jagung, akhirnya kita akan berpikir, gara-gara kita nanam jagung, akhirnya kan, wah ini batang jagung ini bisa dimakan oleh ternak sapi misalnya, kambing misalnya. Akhirnya ya kita tanam jagung, kemudian batangnya kita kasih sapi, batangnya kita kasih kambing, ya kan. Kemudian jagungnya sendiri bisa untuk pakan ayam, ya kan? Nah, jagung manis misalnya bisa dijual, ya kan? Nah, itu sebagai pendapatan tambahan dari petani selain tadi tambahan pendapatan dari ternak mereka. Artinya ada simbiosis mutualisme ya Om antara kesinergian bahan dasar untuk pertanian ini ya Om. Pertanian itu. Berbicara tentang pola integritas nih Om, kalau Om sendiri melihat kesinergian antara pemerintah dengan petani-petani yang ada di wilayah Kutai Timur, kalau menurut Om sendiri sudah cukup sinergi kah atau adakah yang lebih atau adakah ya dari pendapat Om sendiri? Jadi gini, kita kan punya PPL, penyuluh pertanian lapangan tuh. Nah, kadang juga antara penyuluh pertanian lapangan kita tidak nyambung dengan petaninya, ya kan? Mereka misalnya para petani ini atau kelompok tani minta petunjuk pada PPL, bagaimana caranya agar supaya misalnya tanam kedelai. Persoalannya yang ditemukan itu beberapa minggu yang lalu Om ke Sangatta Selatan. Mereka bercerita, kan Om tanya, di sini kedelai cocok enggak? Dia bilang cocok. Persoalan yang kita hadapi di sini adalah daunnya yang lebar. Ya kan, saya tanya pakai pupuk apa? Ya kita pakai kohe ayam, campur pupuk mereka belalah pupuk kimia. Saya bilang ya memang tidak pas.
Seharusnya tidak usah pakai pupuk seperti itu. Karena unsur N-nya, iya kan dari ayam itu, unsur N-nya, nitrogennya terlalu tinggi. Sementara tanaman kedelai itu juga sudah bisa menyerap nitrogen dari udara dan tanah. Ditambah lagi dengan kohe ayam yang memiliki unsur N, ya tambah lebar lah. Tapi buahnya kecil, tidak berhasil. Nah, maksud saya begini, PPL juga harus tahu itu. Nah, kadang PPL tidak nyambung, ya kan? PPL juga tidak memberikan pelatihan ke masyarakat terkait bagaimana agar supaya memberikan pupuk organik, pupuk organik yang seimbang, ya kan? Mereka kompos, ya betul kompos, tetapi kan kalau pupuk kompos dari daun-daun misalnya ditanam di tanah atau disimpan lalu diproses jadi pupuk, memang bagus, tapi kan prosesnya panjang tuh, lama tuh. Artinya harus ada ilmu-ilmu yang disembangkan ya Om untuk menuju pola pertanian integritas ini. Iya. Ketika kita berbicara tentang petani nih Om, apa sih pertama kali yang muncul di mindset Om ketika kita berbicara tentang pertanian, apalagi ketika petani itu dilekatkan dengan sesuatu hal yang kotor lah, sesuatu hal yang boleh dikata dalam dunia materialis itu adalah di mindset orang-orang nih kebanyakan bahwa petani itu apa sih, the last choice gitu lah. Bukan salah satu pekerjaan yang dijadikan sebagai impi-impian. Bahkan kalau dalam cita-cita kita waktu kecil tuh gak ada tuh ditanya mau jadi apa besarnya, jadi petani. Padahal itu menurut saya pola pikir yang salah ya Om. Apalagi di era seperti sekarang ini. Banyak kemudian petani-petani itu yang berkembang seperti yang didukung oleh pemerintah seperti saat ini, yaitu dalam program 50 programnya mereka mencanangkan namanya petani milenial. Nah, itu yang kemudian menjadi PR terbesar, bukan hanya menjadi kita seorang anak muda, tetapi untuk pemerintahnya juga, karena banyak. Karena kita Kutai Timur ini sudah dilapisi atau di backgroundkan dengan kota tambang nih. Sementara ada program bagaimana pasca tambang di Kutai Timur nanti. Melihat dengan urgensinya petani milenial sendiri ini, kalau dari Om Wepa sendiri ada tidak ini pola pikir baru tentang petani milenial ini? Jadi salah satu yang dipikirkan petani sesungguhnya itu kalau ingin bertani itu adalah persoalan pengelolaan lahan. Itu yang penting tuh. Bagaimana agar supaya lahan atau tanah yang kita mau tanam itu diolah dengan baik. Nah, tentu apalagi di Kutim ini kan rata-rata tanahnya asam tuh. Kadar asamnya tinggi. Lalu kemudian para petani menggunakan kapur, misalnya kapur dolomit. Itu kan mahal. Padahal sesungguhnya ada bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan untuk membuat pupuk pembenah tanah itu. Gitu. Dan kedua, persoalan pupuk. Petani kita itu kan selalu berpikir, kalau saya tanam tidak pakai pupuk tidak bisa tumbuh. Karena tadi itu pH-nya sangat rendah kita di sini itu. Jadi mereka menggunakan katakanlah pupuk kimia. Kenapa mereka menggunakan pupuk kimia? Karena mereka berpikir ini yang lebih cepat menyuburkan tanah saya tuh. Ya memang pupuk kimia itu menyuburkan tanah. Tetapi lambat laun pupuk kimia juga itu merusak tanah. Ya kan? Itu di satu sisi. Selain merusak tanah, sayuran-sayuran yang dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia itu juga sangat berbahaya pada tubuh manusia. Contoh konkret anak-anak muda sekarang itu kan, anak-anak milenial itu kan sudah banyak yang kena yang namanya gula darah, ada yang asam urat, ya kan? Itu bukan dari mana-mana, itu karena pola makannya, makanan yang tidak sehat. Nah, seharusnya memang kita terus berpikir bagaimana menanam sayuran yang betul-betul sayuran sehat. Ya, solusinya adalah sayuran yang tidak pakai pupuk kimia. Masalahnya adalah yang kita hadapi di Kutai Timur ini, jarang orang yang mau membuat pupuk organik itu. Belum ada ketertarikan. Nah, oleh sebab itu Om kan besok nih mau berangkat nih. Om. Berangkat ke Magelang, ya kan,
Apa tuh Om? Dalam rangka Ikuti pelatihan. pelatihan pertanian. Mengikuti pelatihan pertanian terpadu. Iya. Ya kan. Ya walaupun kita ini sudah tua kan perlu juga ilmu. Nggak ada batasan Om untuk Iya. ilmu, nggak ada batasan usia. Kan ada juga orang berpikir begini, bertani itu gampang. Iya. Tinggal dicangkul, ditanam. Oh, tidak segampang itu. Ada ilmunya. Iya, ada ilmunya, ada matematikanya bertani Iya. itu. Iya kan? Misalnya satu bedengan itu kita harus hitung tuh. Misalnya 1 meter kita tanam kangkung itu kira-kira berapa ikat. Iya. Itu ada hitungannya sehingga petani kita yang bertani itu tidak hanya sekedar menanam, tetapi dia harus berhasil. Iya. Bukan hanya berhasil panen, tetapi bagaimana petani itu agar dia berhasil mengisi pundi-pundinya. Nah, kalau petani kita selalu berbasiskan pupuk kimia, pasti kos produksinya tinggi. Selain tanahnya rusak, kos produksi tinggi, Iya. yang kita makan juga itu makanan tidak sehat. Makanya kenapa Om mau ikut pelatihan itu? Ya disebabkan karena itu tadi tuh dasar pemikirannya, wah ini tidak benar nih. Kita harus memulai. Sebenarnya bisa sih kalau kita nonton di YouTube misalnya kan. Iya. Kan banyak tuh ilmu pengetahuan terkait dengan pertanian di YouTube itu. Tetapi kalau kita tidak langsung turun ke bawah, ikuti pelatihannya, ya kan. Contoh misalnya bagaimana membuat pupuk NPK organik yang setara dengan kimia. Bagaimana kita membuat pupuk KCL. Iya. Bagaimana kita membuat pupuk pemberat tanah yang seperti Om katakan tadi. Bagaimana membuat pupuk insektisida, fungisida, tetapi semua berbahan baku organik. Tidak ada kimianya. Itu. Katakanlah misalnya, kita kan punya rencana itu diikuti Hebat Farming untuk membuka lahan yang tidak juga terlalu besar. Iya. Ya kan? Kenapa tidak besar, Ainun? Jawabannya adalah ketika kita bertani, langsung kita mau buat besar-besaran, itu kan biayanya besar juga tuh. Iya. 1 hektar itu tidak jauh dari 20 juta itu untuk membuka lahan, mengolah lahan, membuat gundukan, itu untuk pengolahan lagi itu udah besar. Makanya kita mulai dari yang kecil, ya kan, sambil belajar. Iya, betul. Ya kan, kalau kita sudah belajar dengan pola yang kecil, katakanlah 1000 meter misalnya kan, tetapi kita sudah prediksi kalau 1000 meter ini bisa menghasilkan 10 juta sebulan misalnya kan. Nah, ini kalau berkembang bisa kita tingkatkan penghasilannya sampai 20 juta misalnya. Ataukah bisa kita tingkatkan lahannya dari 1000 meter ke 2000 meter, ke 3000 meter, ke 1 hektar misalnya. Tetapi ya perlu juga jangan hanya nanam. Karena persoalan petani kita juga itu persoalan pasar. Pasar ya. Iya kan? Harus juga nih Om berbicara tentang pasar karena ketika kita berbicara tentang kualitas tuh, saya rasa Kutai Timur ini juga didukung tuh sama pemerintahnya, bahkan dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk bahkan banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan. Artinya dari segi fasilitas dan segi ilmu, pemerintah Kutai Timur tuh sudah acap dalam membekali warganya kan, masyarakatnya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah nilai tangkapnya dan jual belinya, karena persaingan pasar di luar sana yang kemudian menjadi problem yang unik sekarang. Karena ketika kita berbicara tentang pasarnya pasti berbicara dengan kualitas nih Om. Berbicara tentang pertanian, kita melihat Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra pertanian, apalagi padi nih. Baru-baru ini kan wakil bupati kita itu melakukan kunjungan kerja ke Pinrang, melakukan studi banding lahan pertanian. Artinya bahwa ada kemajuan antara pertanian yang dimiliki oleh Kutai Timur dengan melihat perbandingan pertanian di luar. Artinya peningkatan kualitasnya sudah mulai sudah mulai dikembangkan ya Om. Kalau Om sendiri tuh melihat problem ini seperti apa? Jadi kan memang begini, Ainun, bahwa awal berdirinya kabupaten Kutai Timur ini ada gagasan yang dijalankan, konsep pembangunan yang dijalankan pemerintahan Om Faruk dan Pak Mahyudin waktu itu, yaitu gerakan daerah pengembangan agribisnis. Jadi kemudian ditambah dengan agri industri.
di sisi perkebunan kita sudah berhasil seperti yang saya katakan tadi. Tetapi di sektor pertanian, katakanlah sawah, kemudian hortikultura, kemudian sayuran, itu kita masih jauh tertinggal. Ya disebabkan karena apa? Itu tadi banyak juga orang tidak mau melirik itu. Satu, daerah-daerah trans yang pada awalnya dicanangkan oleh pemerintahan pusat itu agar mereka bisa membangun pertanian di trans mereka. Akan tetapi kan begitu masuk yang namanya sawit, wah mereka lebih menguntungkan sawit nih. Lebih baik saya berkebun sawit daripada ini kan. Pola pikirnya ya, itu, mindsetnya. Nah, itu memang dulu bisa begitu. Sekarang ini masyarakat Kutai Timur kan semakin hari semakin meningkat. Iya. Kebutuhan pangan mereka semakin tinggi juga. Nah, terkait dengan kualitas sayur yang ada hubungannya dengan pasar. Makanya ke depan itu kita ingin menanam sayur tidak hanya dari sisi kualitas sayur. Karena sayur yang kita mau produksi itu adalah sayur sehat, ya. Tapi juga sayur murah. Sayur yang murah. Kan pusing juga mak-mak itu nom. Iya. Kalau ke pasar bayam aja 7.000 misalnya satu ikat kan, kangkung 5.000. Akan tetapi kita berusaha menanam sayuran, tapi harga jualnya murah juga ke tingkat pedagang, supaya mama ini wah enak nih ada tabungan kan. Kalau kemudian mama juga rajin masak sayur karena sayur yang dibeli sayur murah. Kalau sekarang itu dari tingkat petani katakanlah, dari petani ke pengepul ya, ke gulanya itu sayur sawi itu 4.000, ya kan? Nah tengkulak ini jual 5.000 kepada pedagang-pedagang pasar nih. Kalau jauh misalnya turun 7.000 tuh, ya kan? Nah, nanti kita buka harga di bawah dari itu. Bukan berarti kita mematikan petani-petani sayur lainnya, nggak mau kita. Kita nggak mau, tetapi kita berdagang tapi mencari berkah. Iya kan? Iya, betul, Om. Kalau harganya murah kan pasar kita ini apa? Pasar kita ini ramai nih. Oh, di Sangatta tuh harganya murah sayur tuh. Sama di Jawa misalnya kan. Kalau di Jawa misalnya 3.000, di sini sudah bisa 6.000, 7.000 tuh harga sayur tuh. Nah, kita berusaha menanam sayur selain sehat juga murah. Itu untuk bersaing di pasar. Nah, ketika kita berbicara tentang pertanian nih, seperti yang saya katakan tadi, berbicara tentang pertanian, apalagi berbicara tentang petani milenial. Seperti yang beberapa kali diucapkan oleh Bupati kita, Bapak Ardiansyah Sulaiman, bahwa banyak akomoditi pertanian yang sudah mulai dikenal masyarakat luas di wilayah Sangatta, seperti pisang kopoknya yang sudah mulai diekspor. Apalagi yang terkenal tuh Om, satu nanasnya. Nanas Kutai Timur berbeda dengan nanas yang pada umumnya. Artinya bahwa di Kutai Timur sendiri sebelum jauh adanya pola pikir pertanian ini, artinya pemerintah sudah mulai mendukung dengan banyaknya komoditi pertanian yang mulai diperhatikan untuk menuju pasca tambang ini. Nah, yang kemudian menjadi keresahan adalah daya minatnya, kembali kepada daya minatnya nih. Ini menjadi tantangan tersendiri. Gimana sih pemerintah untuk tidak menetapkan mindset kepada teman-teman pemuda bahwa setelah lulus kuliah, bahkan sekolah, itu bukan lagi berpikir ingin kerja di tambang, tapi memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Itu gimana, Om? Jadi gini, manusia itu ingin bekerja dengan kepastian. Sama halnya dengan petani milenial kita pada umumnya. Akan tetapi kalau misalnya dia bertani, katakanlah dengan ukuran lahan mereka yang mereka bisa garap dengan pola terintegrasi, di situ ada hewannya, di situ ada ayamnya, di situ ada kambingnya, di situ ada kolamnya, ya kan, di situ ada sayurannya, di situ ada tomat, terong, ya tanaman-tanaman 3 bulan. Lalu mereka mengkalkulasi hasilnya dalam sebulan bisa sampai 20 juta. Dan itu pasti. Maka banyak petani-petani milenial, anak-anak muda kita mau ke situ. Ya daripada kerja di tambang. Iya kan? Lebih baik digarap nih. Iya kan? Lebih baik digarap. Tetapi kan tidak semua juga anak-anak muda kita cenderung ke situ, itu satu. Kemudian kan anak-anak muda juga sudah tidak mau yang namanya mencangkul.
Iya. Ya kan, makanya intervensi pemerintah, kita bersyukur bahwa selama Kabupaten Kutai Timur ini terbentuk tuh bantuan mekanisasi kepada Iya. kelompok-kelompok tani itu luar biasa banyak tuh, bahkan banyak juga yang tidak terpakai. Nah, kenapa tidak terpakai? Ya mungkin saja misalnya tidak cocok dengan lahan mereka, Iya. ya kan, tidak tepat sasaran. Kemudian di sisi peternakan tuh, dari zaman awal berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini sampai sekarang yang namanya bantuan sapi ke masyarakat itu sudah ratusan ribu, Ainun. Iya, Om. Tetapi nyatanya sapinya kemana ya? Toh pada saat Idul Adha kita ambil sapi dari luar. Ah, mungkin tidak salah ya, mungkin ada kekeliruan di Iya. situ. Kekeliruannya di mana? Seharusnya memang bahwa ketika petani itu dibantu, tidak hanya ensik dibantu, tetapi harus didampingi. Disitulah fungsi PPL sebenarnya. Jadi PPL mendampingi petani itu sampai berhasil. Tidak dikatakan berhasil itu kalau pemerintah sudah memberikan alat itu. Itu belum berhasil tuh. Berhasil di sisi anggaran, Iya. menyalurkan anggaran ke rakyatnya. Akan tetapi belum berhasil bagaimana pemanfaatan alat ini sehingga rakyat ini, uang rakyat ini tadi betul-betul menghasilkan rupiah lagi Iya. untuk penerima bantuan. Tapi kalau Om melihat sendiri nih dari sistem pertanian yang ada di Kutai Timur dengan sistem pertanian farming yang kita jelaskan tadi, apakah Kutai Timur itu mumpuni untuk menjadi apa sih petani yang seperti Om jelaskan? Itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa yang kita bisa lakukan di daerah ini kalau kita mau. Iya. Iya kan? Kalau kita mau, makanya yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi. Jangan mentang-mentang ini gagasan Om ini, yang lain tidak boleh. Tidak boleh begitu. Iya kan? Kita nanti akan ngajak anak-anak muda tuh. Yuk, kita bertani sama-sama. Hasilnya sekian ya, setiap bulan. Marketnya kemana? Ya kita buat market tuh. Ya kan banyak kan. Media sosial sudah banyak tuh loh, Iya, untuk betul jual. Artinya memanfaatkan media era digital sosial. sekarang seperti saat ini. Contoh misalnya, Iya. kebutuhan sayur Balikpapan itu besar loh. Iya. Samarinda besar loh. Bontang besar loh. Nah tinggal kita membangun jaringan ke sana. Kalau memang kita sudah siap memproduksi sayuran yang dibutuhkan pasar mereka. Artinya harus ada ini Om, harus ada rules modenya atau Iya. harus ada contohnya tuh Iya. perkembangannya. Jadi memang pertanian itu perlu demplot. Iya. Demplot, sambil jalan, sekali-sekali kita tampilkan di media sosial. Kan ada program Om juga itu Grebek kan? Iya. Di Grebek tuh nanya-nanya petani. Heeh. Nah itu kan dilihat banyak orang. Lalu dijelaskan apa kelebihan sayur kita. Kelebihan sayur kita itu tidak pakai kimia. Kita full organik. Iya kan? Full organik. Seperti bisakah di Kutai Timur? Bisa dilakukan itu. Apalagi pemerintah kan ini fokus memang sebagian besar daripada 50 program pokok ARMI itu kan ke situ. Iya. Katakanlah desa hebat, ya kan? Desa nanti bisa dikatakan desa hebat itu kalau desa itu bisa mandiri, ya kan? Misalnya kita berhasil nih, kita nanti akan tularkan ke desa-desa, kan bagus juga tuh non. Iya. Setiap desa ada kebun sayurnya, jadi mereka mereka tinggal menjual ke masyarakat desanya. Artinya bahwa dengan adanya program seperti ini bukan hanya meningkatkan dari sisi ekonomi tuh, kemudian bisa juga meningkatkan kesehatan karena tidak lagi beli sayuran yang bahan kimia dan kemudian bisa menghemat tuh Om karena langsung buka pintu petik sayur di belakang rumah Nah, kan iya. Nah, selain itu kalau kita tata dengan baik Iya. di pertanian yang terintegrasi, itu kan juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh agrowisata. Agrowisata pertanian. Pertanian, anak-anak SD ya kan bisa diajak berkunjung ke situ. Iya. Jadi mulai sudah ditanamkan di pikirannya, oh kalau bertanam kangkung itu begini caranya. Lalu ditanya kepada anak-anak itu, "Hei, kamu mau tinggi enggak?" Misalnya kan? Iya. Kalau kamu mau tinggi makan kangkung.
makannya kangkung. Iya. Kalau kamu pintar, makannya bayam. Iya. Ya kan, jadi sudah ada edukasi yang disampaikan kepada anak-anak didik kita. Nanti kalau besar itu tidak gengsi lagi untuk bertani. Tapi nih Om, kita kan dihadapkan nih bahwa tidak bisa dipungkiri nih bahwa Kutai Timur adalah salah satu daerah tambang terbesar kan nih Om. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah daerah pasca ditinggalkan oleh tambang. Yeah. Daerah yang habis digarap dengan tambang tuh, apa yang kemudian menjadi solusi? Wilayah pertanyaan apa yang kemudian bisa dikembangkan dari hasil dari tambang itu? Iya, jadi kalau bicara masalah pasca tambang itu sesungguhnya ya pihak penambang itu ya harus reklamasi lahannya dulu. Iya. Iya kan? Iya. Dia harus hijaukan kembali lahan itu. Iya. Kan banyak tuh yang bisa dilakukan di situ. Sehingga bagaimana lahan-lahan eks tambang ini bisa kembali unsur haranya, Iya, pH tanahnya pH bisa tanah, naik tuh. Itu. Jadi kita kan selalu apa ya? Saya mau mengatakan begini, kagetan terkait dengan apa sih yang bisa dikelola di atas lahan yang sudah diambil tambangnya. Yang pasti bahwa lahan-lahan itu pasti mati. Ya kan, karena tanah sudah dicampur. pH tanah kan sudah berubah. Oh sudah pasti habis itu. Itu rata-rata di atas di 3 atau 2 aja tuh. Nah kemudian tanaman apa yang bisa tumbuh di situ? Pasti keasaman tanahnya juga tinggi. Nah memang perlu perlakuan spesial dari para penambang untuk mereklamasi ulang tuh. Ya, tanami pohon-pohon, ya kan? Nah kalau tidak ditanami pohon dibuat gersang begitu saja ya mati tanah itu. Nah kenapa? Itulah salah satu juga kewajiban tambang itu agar mereklamasi, menghijaukan kembali eks tambangnya ya karena nanti bisa dimanfaatkan masyarakat setelah tambang itu selesai. Tapi kalau kita ini sekitar 30 tahun ke depan lah ya kan. Tapi memang harus dilakukan sekarang tuh sebagai tanggung jawab para penambang itu bagaimana agar supaya lahan yang dia habis keruh itu ya dihijaukan lagi. Nah, nih Om, kita kan berbicara tentang konsep nih. Kalau di Om sendiri melihat di Kutai Timur ini, adakah tidak seseorang ataukah suatu kelompok ini yang sudah menciptakan Kutim Hebat Farming ini? Kalau mau dikatakan sudah ada sebenarnya. Iya. Ya kan, katakanlah seperti ini alumni Stiper. Zainal itu di Kaliorang itu sudah berhasil tuh. Sudah berhasil melakukan pertanian sayur misalnya, itu sukses sudah. Dia juga bisa meracik pupuk sendiri, walaupun dia tidak ada sapinya, tidak ada kambingnya, tidak ada ayamnya, tapi dia bisa meracik pupuk dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tanamannya itu. Itu yang dia kembangkan tuh. Tentu masih ada unsur kimianya mungkin, ya kan. Tetapi itu satu bukti bahwa Zainal itu ketika lulus kuliah itu langsung memang ke kampungnya bertani, ya kan. Dia tinggal waktu itu dia kan TKDD kan tidak salah juga itu, masuk TKDD, dia tinggalkan itu kembali kampungnya bertani dan berhasil. Dulu sering ngomong juga, sering komunikasi dengan saya bilang kalau kamu fokus pasti kamu berhasil. Ya, lokusnya kan sudah ada tuh, tempatnya sudah ada, nah tinggal fokusnya. Dia fokus di situ. Dan hampir sepanjang bulan, sepanjang hari dia panen. Artinya Zainal ini sudah memanfaatkan potensi yang ada ya. Nah, kita kan udah panjang kali lebar nih Om berbicara tentang pertanian nih. Ini nih apa sih yang membuat Om WP tertarik di dunia pertanian? Jadi gini, dasar pemikirannya seperti itu tadi tuh, bahwa kita punya lahan yang luas. Itu satu. Kedua, dengan luasnya lahan ini banyak petani-petani dari luar itu nanam sayur ke kita. Tetapi sayur yang mereka tanam itu masih jauh dari standar kesehatan karena menggunakan pupuk kimia. Nah, solusinya adalah ya kita harus tanam juga tetapi tidak pakai kimia. Itu salah satu ketertarikan saya di situ. Kedua ya memang kan nenek moyang kita dari petani memang. Iya kan, apalagi seperti Om ini kan sudah tua. Hanya pernah ada salah seorang anggota DPR ngomong sama saya, Om tidak usah ngomong masalah pertanian Om kan sudah tua. Saya bilang begini, yang namanya petani kan tidak selamanya harus mencangkul. Yang bertani itu kan pikiran. Iya betul.
Nah, pikiran ini ditularkan kepada orang-orang yang mau menggarap lahan itu. Nah, kita siapkan segala sesuatunya. Katakanlah tadi, ya kan? Karena saya tanam sayur, saya tanam jagung, saya tanam cabai dan sebagainya. Wah, ini saya butuh pupuk organik nih. Akhirnya kan saya bikin kandang sapi. Iya. Nggak usah banyak, 2 ekor, ya kan? Nah, kasih makan pelepah jagung tadi, iya. ya kan? Nah, ada ayam. Kenapa ada ayam? Karena kita tadi ada jagung kan, kita Iya. tanam itu loh. Nah, kemudian dari ketiga binatang ini kan bisa menciptakan atau melahirkan yang namanya pupuk NPK. Iya. Itu kan mahal itu loh. Saya tanya betul, mahal itu om. Oh, saya bilang nantilah, saya pelatihan dulu. Nanti saya akan buat pupuk NPK yang setara kimia. Harganya berapa? Oh, sekian ratus ribu om. Nah, kalau 50.000 satu kali mau nggak? Wah, itu murah katanya. Nah, kita juga membantu petani itu. Jadi di situ planning kita di sana itu bukan hanya nanam. Iya. Tetapi bagaimana di wilayah itu, di lokasi itu juga kita bangun pabrik pupuk. Kan orang berpikir, wah mahal biayanya itu om. Ya saya bilang, tidak mahal. Jadi mindset kita itu, cara berpikir kita itu bukan, kalau kita ngomong pabrik itu harus mesin. Enggak juga begitu. Pabriknya di mana? Ya di perut sapi. Pabriknya di mana? Di kambing, di ayam. Iya kan? Salah satu contoh, saya yakin loh, kalau kita beternak sapi misalnya, Iya. kan belum tentu sapi kita gemuk, Iya. iya kan? Kemudian belum tentu sapi yang kita ternak itu melahirkan anak kan? Iya. Yang paling pasti di sapi itu apa? Kohenya, kotorannya, iya kan? Di situ ada kotoran. Kotorannya itu kan sebagai limbah aja. Nah ini dikelola. Kemudian urin sapi bisa dikelola jadi pupuk, ya kan? Kalau om bongkar di podcast ini kan, Iya. nggak baik. Nanti kalau sudah praktek langsung ya baru kita perlihatkan, oh ini campurannya sehingga bisa setara dengan kimia. Jadi di situ bukan hanya yang kami gagas itu di Tim Hebat Farming itu bukan hanya sekedar nanam, Iya. tetapi kita berpikir bagaimana membantu petani itu agar terlepas dari pupuk kimia, ya kan? Sama halnya kemarin non, Iya. saya ngobrol dengan salah seorang kawan anggota DPRD dari provinsi. Iya. Saya nanya gini, Pak, sawit Bapak kan luas tuh, 1 hektarnya kira-kira menghabiskan pupuk 1 tahun berapa? Iya. Dia bilang antara 6 sampai 7 juta. Mau enggak pakai pupuk saya? Betul ada pupuknya? Saya bilang ada. Iya. Berapa harganya? 50% dari harga pupuknya Bapak. Kalau Bapak misalnya 1 tahun 7 juta, saya 3,5 juta. Iya kan? Iya. Kemudian bagaimana misalnya kalau tidak berhasil? Saya bilang tidak usah bayar. Dan pupuk itu saya buat di kebunnya Bapak sendiri. Sehingga tidak perlu jauh. Kemarin sambil buku, iya om, saya bilang saya mau berangkat dulu. Saya ke Magelang dulu untuk belajar. Iya. Sebenarnya om sudah belajar. Hanya saya menguasai gitu. Untuk mempertajam pulang lagi, ya kan? Kan begini non, ada gagasan itu tidak serta merta itu harus langsung, nah. Jadi kita harus punya perencanaan yang matang. Atau ada riset dulu ya. Ada perencanaan yang matang sehingga produk yang kita hasilkan itu betul-betul berhasil dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi gini om, kalau kita berbicara tentang pertanian nih, apalagi yang jelaskan tadi masalah pupuk, masalah pH tanah, nah yang kemudian menjadi PR terbesar juga adalah bagaimana caranya supaya itu bahan tidak diekspor dalam kondisi mentah, tapi diekspor dalam barang jadi. Artinya bahwa misal nih contoh pisang kepok kita ekspor dalam bentuk, bukan dalam bentuk pisang lagi, tapi dalam bentuk keripik. Itu artinya bahwa bisa menghidupkan bukan hanya pertanian tapi UMKM yang ada di Kutai Timur. Artinya ada simbiosis nih. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah ini kekurangan sumber daya. Kembali lagi kepada kekurangan sumber daya yang kita miliki, terlepas dari minat dan bakatnya dari. Saya rasa di Kutai Timur ini minat dan bakat dalam bidang pertanian bahkan UMKM itu Kutai Timur sangat mumpuni, sangat kreatif. Hanya saja yang menjadi
kasusnya adalah menjadi tantangannya adalah role modelnya, kemudian pasarnya, pasar bagaimana bisa sekiranya kita bisa menciptakan hasil yang bisa kita jual keluar dari Kutai Timur, bukan hanya menjual barang mentah tapi sudah bisa menjual barang jadi. Nah itu tadi salah satu persoalan kita di industri pertanian itu kan persoalan pasar, market ya. Iya kan. Apapun hasil yang kita buat kalau tidak ada marketnya percuma. Katakanlah kita mau sasar orang Sangatta, penduduk Sangatta ini kan baru sekitar 100-an ribuan, ya kan? Sehingga ketika masuk produk-produk yang dibuat UMKM itu bersaing dengan produk-produk dari luar, makanya perlu ekspansi. Nah ini kan butuh dana besar juga nih, yang begitu itu. Tapi kalau kita mulai dari yang kecil dulu, jual di tetangga, jual di desa, jual di kecamatan, jual di kabupaten, perluas jaringan, ada marketing, manfaatkan media sosial. Iya kan? Iya betul. Saya kira itu Pak. Apalagi sekarang sudah didukung tuh dengan media sosial, apalagi di digital platform di luar sana kan, itu sudah bisa memumpuni itu. Salah satu yang saya acungi jempol dari pemuda Kutim Hebat itu, ada kan acaranya Pak, lomba apa tuh? Potensi wisata. Bisa explore potensi wisata desa. Ya kan? Jadi di situ itu sudah bagus tuh. Nah, pelaku usaha seharusnya memanfaatkan anak-anak ini, bekerja sama lah dengan mereka sebagai tim media sosialnya untuk memasarkan produk itu di media sosial. Artinya tidak ketinggalan zaman juga ya Om, dalam dunia pemasarannya. Itu satu. Selain di sisi pemasaran, bagaimana kita harus berpikir juga bagaimana kemasannya. Iya kan? Jadi kemasannya bagus. Nilai jualnya pasti tinggi. Ya. Kemarin ada itu dari Selangkau kalau saya tidak salah. Dia sudah memproduksi itu, ada keripik pisang, pisang goreng tapi bukan menggunakan minyak goreng. Ya kan? Nah itu bagus tuh. Dan yang seperti ini orang luar negeri butuh. Karena ini organic full. Orang-orang luar negeri kan itu sudah tidak mau lagi yang namanya kimia itu. Justru anehnya orang sayur-sayur dari luar, ya kan, yang dikirim ke kita lahap setengah mati itu. Padahal mereka bercampur kimia. Terakhir nih Om, jika Om diberikan kesempatan mengelola pertanian yang ada di Kutai Timur, apa yang akan Om persembahkan nih? Yang itu tadi, saya akan membuat demplot, ya kan, pertanian terpadu. Di situ ada ikannya, di situ ada sapinya, di situ ada kambingnya, di situ ada ayamnya, ya kan? Untuk apa ini? Ini untuk pupuk. Kemudian di situ ada sayuran. Nah, kalau kita tidak memulai, kalau tidak ada demplotnya dan demplot itu tidak menarik, apalagi kalau demplot yang kita buat itu tidak menghasilkan uang, pasti ditinggal oleh milenial. Tetapi kalau demplot sayuran misalnya, 1000 meter bisa menghasilkan 20 juta satu bulan. Itu bisa. Iya kan? Kan tinggal dihitung tuh. Kemudian setiap hari sudah bisa panen. Jadi sehari nanam, sehari panen. Itu kan bisa dipola itu. Tinggal bagaimana nanti kita buat SOP-nya. Ya. Itu. Jadi standar operasionalnya kita harus buat dengan matang. Cara pengolahan tanahnya bagaimana? Apa yang kita mau tanam? Kan banyak tuh yang tanaman sebulan tuh. Iya kan? Katakanlah sayur sawi, sayur kangkung, terong, banyak lah dan sebagainya. Itu bisa menghasilkan. Kita bisa hitung tuh. Katakanlah satu bedengan kita bisa menghasilkan 100 ikat sayur sawi. Coba bayangkan tuh, 100 ikat kita jual 3.000 saja. Sudah bisa menghasilkan 300.000 satu hari kan? Iya betul. Itu baru dari sayur sawi. Apalagi dari sayur-sayur lainnya. Apalagi ini sayur yang kita buat di sayur sehat kan? Itu sudah 300.000 loh. Kemudian misalnya kangkung, 100 ikat juga satu hari. Katakanlah 2.000, 200.000 sudah 500.000. Sayur apa tadi itu? Sayur bayam misalnya. Katakanlah 1.500 kali 100 ikat sudah 150.000. Sehari petani itu sudah bisa menghasilkan dari 400.000, 200, 600, 750.000 satu hari. Kali sebulan. Sudah Pak.
Kan banyak. Iya. Nah, hanya begini nih. Iya. Kadang memang di pertanian itu, kalau kita ngomong begini tuh enak. Iya, betul. Enak. Yang paling susah di pertanian itu eksekusinya, menanamnya. Tetapi kalau kita sudah boleh menanam seperti Zainal, Iya. dia tidak mau berhenti itu, Aha. karena dia sudah rasakan hasilnya. Iya. Anak-anak milenial, anak-anak muda yang kemarin tidak mau bertani, ketika dia melihat, wah ternyata di situ duit ya, pasti mau dia. Iya. Nah ini tanaman sebulan, ada tanaman 3 bulan sebagai passive income-nya, ya kan? Cabe, Iya. kemudian terong, macam-macam lah yang tanaman 3 bulan itu luar biasa hasilnya kalau di manajemen dengan baik. Jadi artinya bahwa teman-teman pemirsa podcast Om WP dan teman-teman pemuda Kutim Hebat ini, artinya ketika kita berbicara tentang pertanian itu sesuatu yang tidak bisa kita lupakan, karena semakin bertambahnya penduduk itu pertanian akan semakin menyongsongi juga. Jadi bagaimana bisa hanya kita bisa menjemput bola kemudian menselaraskan dengan perkembangan zaman. Artinya bukan hanya menjadi konsumsi pribadi, tapi juga bisa menjadi lahan penghasilan untuk meningkatkan ekonomi. Itu sudah pasti. Iya. Karena namanya pertanian itu tidak ada matinya, no? Betul. Kecuali kalau dunia ini sudah kiamat, ya sudah tidak ada orang makan, kan? Artinya di sisi lain bahwa pertanian ini adalah salah komoditi yang paling penting. Paling penting, iya kan? Anda sakit, bisa saja tuh ke dokter misalnya. Iya. Tapi kalau perut lapar, Harus. masa bisa ke dokter? Kalau kita kekurangan pangan di negeri ini misalnya, iya kan? Iya. Oh, lebih baik kita mati berdarah daripada mati lapar tuh. Iya, oke nih, terakhir Om, sebelum kita menutup segmen ini, kalau Om melihat sendiri nih pola pertanian yang ada di Indonesia, menurut Om sendiri seperti apa pola pertaniannya? Jadi gini, ini agak keras sedikit nih. Iya. Bahwa memang ada, bukan diskenerokan ya, diakibatkan petani tergantung kepada pupuk industri, akhirnya petani itu bisa ditakar penghasilannya, ya kan? Karena ketergantungan petani kepada pupuk-pupuk industri itulah yang membuat petani itu tidak bisa berkembang dengan baik. Iya. Tetapi jika petani itu sejak sekarang mulai dibangkitkan, apalagi di daerah kita, oleh pemerintah daerah yang membangkitkan bagaimana menciptakan pupuk sendiri, tidak tergantung pada pupuk industri, saya pikir kesejahteraan petani itu bisa dijamin. Contoh konkret, kalau kita buat pupuk organik yang setara dengan kimia, ya kan? Iya. Kita jual misalnya, saya misalnya produsen ya, yang memproduksi pupuk itu. Kalau Anda beli pupuk NPK 100 sekian ribu, saya jual misalnya 30.000, pasti Anda mau beli sama saya. Ini setara dengan kimia, dan ini pasti sehat. Nah ini yang harus kita ciptakan. Dan Indonesia harus menciptakan itu. Kalau petaninya ingin merdeka, iya kan? Apalagi kembali ke Kutai Timur. Contoh misalnya, itu kan ada program ARM itu. 100.000 hektar ingin buka lahan, 20.000 hektar untuk sawah padi. Kan bukan hanya persoalan buka sawah padinya, yang perlu dipikirkan juga bagaimana siapa petaninya. Kemudian bagaimana pupuknya? Iya kan? Kalau buka tanpa pupuk, ya mati. Iya kan? Nah ini harus dipikirkan bersama nih. Orang-orang yang selalu memperhatikan pertanian. Harus dibuka ruang-ruang diskusi supaya ada gagasan-gagasan segar dari orang yang berdiskusi itu terkait dengan pola pertanian. Oke nih Om, terakhir nih closing statementnya Om terhadap teman-teman atau teman-teman pemuda, teman-teman petani milenial, atau bahkan buat para petani di luar sana nih, closing statement dari Om sendiri. Oke. Pertanian itu tidak ada matinya kecuali orang itu sudah mati. Kemudian penciptaan lapangan kerja dari sisi pertanian itu sangat besar peluangnya kalau kita mau. Jadi teknologi sudah diciptakan untuk pertanian itu, sehingga kaum muda, anak-anak milenial tidak ada lagi alasannya untuk tidak bertani. Hanya memang yang paling penting bagaimana anak-anak muda ini, kaum milenial ini kita dekatkan dengan lahan pertanian. Bisa ngobrol sampai ngopi, bisa ngobrol sampai konten,
Iya kan? Itu di lahan pertanian kita ada, sehingga para anak-anak muda ini, para petani-petani milenial ini tertarik dengan dunia itu. Kita sampaikan, jika Anda bertani, gaji Anda bisa lebih besar daripada gaji bupati. Iya. Gaji Anda bisa lebih besar daripada gaji presiden, menteri, kalau Anda mau serius di bidang ini. Tapi ya memang bahwa kecenderungan manusia kan tidak semua juga anak-anak muda mau lari ke situ. Tapi anak-anak muda yang mau ke situ silakan. Nah, artinya bahwa buat teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia pertanian itu don't worry, karena pertanian sekarang bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan untuk kita nih teman-teman. Oke nih Om, berbicara tentang pertanian itu mungkin waktunya tuh nggak cukup sampai di sini. Hanya saya nanti kita akan bertemu di lain segmen lainnya, bertemu dan membahas tentang rule pertanian yang ada di Kutai Timur, apakah di Indonesia, atau nanti kita akan menghadirkan Menteri Pertanian nih Om. Oke nih teman-teman, mungkin sekian sampai di sini untuk hari ini saya di podcast Om WP bersama dengan pemuda Kutim Hebat. Saya Ainun Mardias dan Om BP pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.